kendaraannya di situ memang. Tidak bayar. Nah, yang itu yang ngutang atau kredit itu bayarnya gimana Pak Haji? Apa panen bayar atau gimana? Ya kan tergantung perjanjian. Perjanjian awal. Ya jelas di dalam usaha mungkin gini ya, prinsip saya di dalam usaha saya tidak pernah ada kata bunga. Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua warga Desa Tribungan khususnya dan umumnya untuk warga Kabupaten Situbondo. Tentunya jumpa lagi bersama kami kelompok informasi masyarakat yang bernama Kim Lontar Desa Tribungan di hari Rabu tepat tanggal 20 Januari 2021. Hari ini kita akan mengupas jejak perjalanan mutiara perintis pengusaha di Desa Tribungan, Bapak Haji Ruslan Sugiharto, yang sebuah terobosan yang sudah sukses bergerak di bidang penjualan obat-obatan pertanian. Hadir di studio kami Kim Lontar Desa Tribungan, Bapak Haji Ruslan. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Pak Haji? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ini Pak Haji, kita ingin mengetahui bersama bagaimana jejak perjalanan Pak Haji untuk merintis usahanya toko pertanian ini Pak Haji. Bisa diceritakan Pak Haji? Awal mulanya itu dari nol ya. Dari nol itu kan bagaimana caranya kita kalau mau usaha itu otomatis mempunyai ilmunya dan mempunyai modal serta rekan. Nah, untuk mempunyai ilmu kita otomatis kita perlu belajar itu baik formal maupun informal. Nah, kebetulan saya tuh sebelum melangkah ke usaha toko pertanian itu untuk apa itu istilahnya sebagai batu loncatan itu masuk dari perusahaan pertanian. Otomatis di perusahaan pertanian banyak diajarkan baik dari perusahaannya sendiri ataupun dari rekanan perusahaannya. Nah, selain itu di dalam perusahaan juga kita memperbanyak rekanan, teman, relasi. Nah, selain itu juga kita dalam usaha itu kan otomatis membutuhkan modal. Membutuhkan modal kita bisa ngambil dari usaha kerja kita di perusahaan sebagai langkah awalnya untuk buka usaha di sini. Setelah selesai dari perusahaan karena saya itu ditawarkan untuk pindah ke luar Jawa, saya tidak mau dan saya memutuskan pada waktu itu untuk membuka usaha karena memang kalau memang mau buka usaha jangan cari kerja yang lainnya. Karena apa? Kalau kita merintis suatu usaha harus fokus pada usaha itu sendiri. Jangan bercabang dulu, karena kalau bercabang tidak akan fokus. Sampai sempat saya tuh diujangi sama salah satu distributor besar di Jember. Kalau mau kerja jangan buka usaha, tapi kalau mau buka usaha jangan kerja. Jadi fokus. Kalau kerja jangan buka usaha, kalau buka usaha jangan kerja. Maksudnya apa? Fokus pada pekerjaannya. Nah, ternyata betul. Sampai dengan dari hasil dari kerja di perusahaan, uang saya kumpulkan buat bangun usaha di sini. Kebetulan dapat lokasi di wilayah Tribungan, didukung dengan rekan-rekan teman yang dulu saya milikin. Akhirnya terbentuk seperti ini mulai tahun 2008. 2008. Iya. Pak Haji asli warga di sini Pak Haji? Dari Sumeneb saya. Dari Sumeneb ya. Tapi sekarang sudah jadi warga sini. Jadi warga tetap situ Tribungan. Berarti jodoh ya. Jodoh alhamdulillah. Berkat dengan usaha, jodoh menjadikan warga Desa Tribungan. Ya, alhamdulillah. Waktu itu pertama kali merintis usaha Pak Haji ini ada dari pihak keluarga yang tidak mendukung nggak Pak Haji? Kalau dari keluarga itu tidak tahu. Oh, tidak tahu. Kan dari atasnya itu udah ada yang buka yang kerja di usaha. Kebetulan keluarga saya keluarga BRI semua. Dari bapak itu dari BRI semua. Berarti ini pertama ya? Pertama aku nggak usah. Pertama terus membuat motivasi rekan yang lain sukses ya Pak Haji? Alhamdulillah, iya. Mungkin ada apa namanya
tip khusus Pak Haji? Sebenarnya di usaha itu yang tadi saya sampaikan, yang dibutuhkan itu teman, perbanyak teman. Nah, di dalam kita berteman kita otomatis nomor satu orang disenangi teman karena jujur, ya, jujur, disiplin, tepat waktu, itu yang utama. Terus tekun, itu yang terpenting. Karena apa? Awal mulanya ini saya juga buka itu pun karena rekanan yang nunjuk. Rekanan yang nunjuk itu karena dasarnya ya mungkin percaya dengan saya ya, untuk bangun usaha seperti itu, dan dipasrahi dari modal pertama saya dikasih modal sekian juta, puluhan juta, ratusan juta, sampai mau minta berapa pun saja saya kasih itu loh. Iya. Maksudnya kayak gitu. Perintis tahun 2008. 2008. Waktu itu isi toko pertanian ada apa saja Pak? Dengan modal berapa? Dengan pertama itu dengan modal untuk isi toko itu 80 jutaan. Iya. Obat-obatan pertanian. Obat-obatan tok. Pupuk belum ada masih itu. Masih fokus sama obat-obatan. Masih fokus pada obat-obatan, itu pun cuma sedikit banyak ya. Tapi waktu itu pelanggan sudah ramai Pak Haji ya? Pelanggan kebanyakan karena baru buka, otomatis kan dasarnya karena kenal sama orangnya, bukan karena kenal sama tokonya. Ya dari jauh-jauh Mas. Oh gitu ya. Ya, teman-teman yang dulu, teman-teman waktu saya kan kebetulan saya di sini ikut perusahaan pertanian, otomatis kan Mas mampir ke petani-petani di mana-mana, maksudnya di Situbondo itu. Ini sangat bagus dan istimewa buat kita Pak Haji, karena Pak Haji ini di sini pendatang baru, warga baru, otomatis lingkungan kan hanya sedikit, tapi mungkin ada khas tersendiri dari Pak Haji untuk cara marketing memasarkan ini obat-obatan Pak Haji yang di toko itu Pak Haji. Ya kan kalau petani itu yang saya ketahui, yang saya pelajari untuk di daerah sini ataupun di Situbondo lah. Iya. Itu asal beli Mas. Dia tidak tahu takarannya ya, belum tahu ya. Kadang takarannya, kadang racunnya yang dibeli. Anggaplah satunya es susu dicampur dengan susu hangat, tetap namanya susu, gitu loh. Kecuali susu dicampur sama teh, jadi teh susu, beda itu sudah. Iya. Itu. Jadi beli barang dua dicampur, tapi barang duanya itu sama. Jadi itu yang disampaikan ke petani, cara penggunaan dan aplikasinya. Makanya kan itu mau dibilang seperti apapun saja, tetap di tiap kali ada petani beli, biar tidak bingung, mesti sama caranya saya sampaikan. Kadang ditulis di kemasannya. Mungkin mereka butuh itunya, mungkin ya, kalau kan mungkin seperti itu. Ya mungkin itu dengan caranya, memberikan cara menggunakan obat-obatan, cara juga mencampur obat dengan air, itu yang sangat dibutuhkan Pak Haji. Terus usahanya Pak Haji, toko pertanian namanya apa Pak Haji? Karisma Tani. Karisma Tani. Kenapa kalau dikasih nama Karisma Tani Pak Haji? Karisma Tani itu ya mitra pertama, maksudnya yang istilahnya yang dukung saya buka usaha toko pertanian di Tribungan. Sumber modal pertama itu dari sana, distributor besar yang dari Jember gitu Mas. Dari 2008 sampai sekarang perkembangan toko gimana Pak Haji? Bisa diceritakan? Ada apa saja di sana? Ya kalau saya amati, otomatis kalau toko pinginnya melengkapi apa yang dibutuhkan, hampir semua yang dibutuhkan oleh petani. Semakin lama semakin banyak produk yang keluar, semakin banyak kebutuhan juga, semakin macam-macam variasi. Yang dulunya pakai seperti ini sekarang nggak dipakai lagi, ganti seperti ini, teknologinya terus berkembang. Jadi kalau nggak melengkapi ya saya usahakan yang datang itu kembali ke rumah dengan memperoleh solusi dan barang yang dia inginkan gitu. Kebutuhannya itu. Selain Pak Haji aktivitas membuka usaha toko pertanian, apalagi keseharian aktivitasnya Pak Haji? Ya usaha tani Mas. Tani ke sawah Haji. Usaha tani itu. Untuk sebelum barang itu terjual,
saya alangkah lebih baiknya kalau saya tahu lebih dulu gitu loh. Dipraktekkan dulu, kan ada obat baru datang, Iya. langsung dipakai dulu. Dipakai dulu ya. Baru saya bisa ngomong ini kelebihannya ini kelebihannya ini, penggunaannya bagaimana. Kalau sekiranya tidak bagus, nggak saya pasarkan. Terus dari 2008 lambat tahun dari 2008 dulu nih. Dari 2008 Pak Haji dari omset penjual per bulan berapa Pak Haji kira-kira? Kalau omset saya tidak bisa ngomong ya. Iya kira-kira Pak Haji. Perkiraan ya kalau dihitung-hitung dari kurang lebih sekitar 500 sampai 600-an itu Mas. Itu kalau di tahun sekarang? Kalau tahun sekarang ini ada memang pengaruhnya agak banyak. Jadi petani lebih ngirit kayak penggunaan obat itu. Penggunaan obat, penggunaan benih, biasanya penggunaan benih jagung yang harganya 90 sampai 100. Iya. Sekarang cuma pakai benih jagung yang harganya 45, otomatis sudah separuh Iya. Omsetnya. Waktu tahun kemarin Pak Haji kan ada kita dilanda pandemi COVID. Iya. Itu terdampak juga Pak Haji. Iya, ya jelas terdampak. Terdampak. Mengenai kalau horti itu pemasaran. Kalau horti. Jadi jumlah karena pasar-pasar untuk horti banyak yang dibatasi waktunya di kota-kota besar, sehingga berakibat ke pasca panennya juga lama. Terus harga juga mengalami fluktuatif yang tinggi. Terus yang masalah pupuk lagi Pak Haji, di tahun kemarin itu kan ada pembatasan pupuk. Ya. Nah, bagaimana cara Pak Haji itu mengatasi dengan banyaknya permintaan dari petani, sedangkan dari perusahaan dibatasi? Untuk memanajemen mengaturnya itu seperti apa Pak Haji? Sebenarnya menyampaikan itu bagaimana cara menggunakan pupuk secara bijak. Gitu. Jangan bukan berlebihan, secara bijak. Karena anjuran dari Dinas Pertanian itu kalau pupuk itu harus berimbang. Kebanyakan petani kan masih belum berimbang. Kalau memang urea dok. Berapa persen penggunaan urea yang dibutuhkan oleh tanaman juga beda-beda. Kalau saya untuk saat ini kan sudah mulai banyak produk-produk pupuk non subsidi. Pupuk non subsidi itu kita pelajari efikasinya bagaimana, efektifnya bagaimana. Kalau semuanya yang saya ketahui itu di anjurannya itu penggunaannya lebih ngirit daripada yang subsidi. Istilahnya dengan biaya agak mahal sedikit, dimungkinkan itu akan hampir sama lah, tidak jauh beda dengan pupuk subsidi. Cuma caranya yang perlu dipelajari. Untuk saat ini di toko Pak Haji ada pupuk yang non subsidi? Ada macam-macam, mulai dari urea, ya NPK, terus ya macam-macam lah itu. Jadi berarti semua kebutuhan pertanian sudah dilengkapi semua kebutuhan pertanian. Nah, bagi warga desa Tribungan khususnya juga warga Kabupaten Situbondo yang mau berbelanja kebutuhan jenis pertanian, silakan datang ke toko Karisma yang beralamat di Jalan Pelabuhan Karbut di samping kantor desa Tribungan sebelah utara. Pas pinggir jalan. Di semuanya disediakan segala macam jenis obat-obatan pertanian di sana sudah ada dan lengkap, dan tentunya harganya terjangkau. Karena Pak Haji di samping lain juga mungkin mahir dalam segi pertanian. Nah, sekarang kan musim penghujan Haji. Nah, di daerah khususnya di daerah Tribungan nih, cocoknya kalau nanam padi itu menggunakan bibit apa Pak Haji? Kalau semua hampir sebenarnya petani di Tribungan ini inovatif loh Mas. Inovatif ya. Kalau saya tahu, dia itu kalau beda dengan kalau saya bandingkan dengan wilayah lainnya lah, Tribungan termasuk inovatif. Cuma inovatifnya itu belum ketemu keinginan yang pas. Setiap ada produk baru, mereka mesti nyoba gitu. Cuma untuk mengikuti, betul, mengikuti. Kalau misalkan sekarang musim penghujan nanam padi lagi, penyakit yang tumbuhan padi itu apa? Kalau penyakit padi, memang
penyakit sama hama juga beda. Kalau penyakit itu tidak ada bekas, tidak ada tanda, tidak ada makhluknya, tidak ada hamanya. Kalau penyakit itu untuk saat ini belas yang paling banyak. Cuaca yang kadang panas, dingin, ada matahari, gak ada matahari, itu belas biasanya muncul pada di segmen awal pertumbuhan. Kalau pada saat dia masuk fase vegetatif, itu pada saat katanya orang Situbondo itu kandung bobo, nah itu biasanya kebanyakan itu sampai munas, capuk angin, ya kalau penyakit. Kalau hamanya itu yang saya tahu dan keluhan dari petani itu penggerek batang. Kalau hamanya penggerek batang sama hama putih palsu. Itu sementara untuk mengatasi itu, cocoknya itu pakai obat apa, Pak Haji? Macam-macam Pak Haji. Ada. Disediakan ada ya. Disediakan macam tinggal pilih. Yang penting sesuai ya. Sesuai yang dikendaki oleh petani. Untuk mengatasi misalkan ada petani ketika baru nanam dapat 3 hari banyak kiong atau siput dimakan, itu ada juga obatnya, Pak Haji? Banyak juga. Disiapkan juga banyak. Ternyata sangat bervariasi obat-obatan yang disediakan oleh toko Karisma yang punya Bapak Haji Ruslan. Masalah jagung, Pak Haji. Ya. Nah tentunya dari pemeliharaan antara padi dan jagung itu beda, Pak Haji ya. Nah untuk bibit yang disediakan di toko Karisma ini jagung ada varian apa aja? Banyak juga. Disesuaikan dengan kebutuhan. Cuma yang di samping itu ya varietas baru, jenis-jenis baru itu juga mulai ada sekarang yang diminati, ya itu juga disediakan. Nah untuk warga petani Teribungan nih, kalau musim nanam jagung ini cocok sering beli bibit apa, Pak Haji? Kalau yang kemarin itu yang paling banyak itu Pertiwi 3. Pertiwi 3? Ya, kemarin itu Pertiwi 3 yang ramai itu. Itu biasanya yang dulu-dulunya P2118. Iya. Nah, mungkin karena pandemi. Iya. Ngambil yang murah mungkin seperti itu. Selain bibit jagung, padi, ada bibit apa aja yang tersedia? Melon, ya, semangka, ada. Sawi juga ada, Pak? Sawi. Ternyata sangat lengkap Sobat Lontarnya. Makanya Sobat Lontar nih yang belum pernah belanja ke toko Karisma Tani di Desa Teribungan, silakan dicoba dulu, siapa tahu cocok dan juga bersahabat. Dan juga di samping itu harganya sangat terjangkau dan sangat murah. Nah, kita juga tadi sudah dilontarkan oleh Pak Haji Ruslan bahwasanya banyak varian bibit dan juga obat-obatan yang tersedia di sana. Tentunya ke Sobat Lontar ketika menanam padi atau jagung sesuai dengan hasil tanamannya, silakan bisa juga konsultasi dengan Pak Haji. Bisa konsultasi, Pak Haji? Jelas. Wah, gratis, Pak Haji ya? Gratis. Gratis. Asalkan nanti pulangnya beli obat-obatan. Nah, apalagi khas di Karisma Tani ini, ketika belanja di toko ini tidak hanya transaksi ada uang, tapi diberi diinformasikan cara memakainya, takarannya juga seperti apa, itu dijelaskan sedetail-detailnya oleh Pak Haji guna untuk pengguna itu tepat sasaran. Nah, bagi warga Desa Teribungan yang sudah menjadi jadi sering belanja, mungkin bisa ngajak saudara, teman yang di luar Teribungan untuk bareng-bareng belanja di Karisma Tani. Tentunya kalau beli banyak ada diskon, Pak Haji? Ada. Nah, apalagi dapat diskon kalau lebih banyak. Minimal beli berapa, Pak Haji? Ya Tergantung ya. Iya. Terus ini Pak Haji, karena sekarang ada perubahan sistem cara transaksi pembelian pupuk, Pak Haji. Iya. Nah, bagaimana petani Desa Teribungan khususnya untuk memperoleh pupuk yang bersubsidi? Kalau hasil rapat kemarin, Mas. Iya. Tadi yang kemarin juga itu diinformasikan kalau untuk pupuk yang bersubsidi itu dipakai secara pembelian secara berpaket. Jadi istilahnya dalam satu areal ukuran 1 hektar, 1 hektar kalau dulunya itu dapat 3 kintal urianya tok 3 kintal. Kalau sekarang tidak lagi.
Sekarang itu cuma dapat 1 kintal 25 kilo. Nah, untuk mensiasati itu dinas dan kabit pertanian itu tanaman pangan itu mensiasati dengan cara dipaket. Jadi istilah dipaket itu urea ada, fosfa ada, setara ada, organik juga ada, diakumulasi semua total kemarin kalau nggak salah jadinya 4,5 kintal kalau nggak salah. Berarti itu yang biasanya dapat 3 kintal sekarang cuma 1 kintal untuk ureanya toh. Untuk ureanya saja. Ureanya toh. Ada keluhan-keluhan nggak dari pelanggannya Pak Haji dengan ada perubahan sistem seperti ini Pak Haji? Jelas Pak Haji ya. Ya merubah pola mereka. Jelas merubah, biasanya dia pakai kalau sebelum ini penggunaan pupuk urea per erengnya kalau di sini itu tidak jauh dari 3 kintal malah mas. Kalau erengnya itu tidak jauh dari 3 kintal. Sedangkan yang tahun kemarin itu 3 kintal untuk 1 hektar. Sekarang itu kurang lagi 1 kintal 25 untuk 1 hektar. Tentunya ini proses sangat panjang yang dilalui oleh Pak Haji untuk merintis toko Karisma Tani ini. Banyak hal-hal yang dilalui dari segi negatifnya dan positifnya Pak Haji. Kalau merintis toko saya itu otomatis kemarin itu juga istilahnya kalau toko itu apa ya, mengutangkan dan itu menjualkan. Ada orang-orang seperti itu juga. Berarti ada sistem kredit Pak Haji? Ada yang seperti itu juga. Biasa. Itu kendalanya di situ memang. Tidak bayar. Nah, yang itu yang ngutang atau kredit itu bayarnya gimana Pak Haji? Apa panen bayar atau gimana? Ya kan perjanjian. Perjanjian awal. Ya terus di dalam usaha mungkin gini ya, prinsip saya di dalam usaha saya tidak pernah ada kata bunga gitu. Oh iya. Jadi dijual segitu dikembalikan kapan, mau dibayar kapan, ya itu sudah. Yang penting kembali uangnya, nggak ada istilah ada mau saya itu. Ada pengalaman seperti ini nggak Pak Haji? Ketika ada orang ngutang ke toko Karisma Tani terus nggak bayar, ada? Banyak. Tapi tetap. Ya itu prinsip usaha. Ya, Pak Haji. Itu terus maju ke depan. Yang di belakang jadi pelajaran aja. Kalau noleh terus nggak maju. Betul. Berarti kejadian yang sudah lama itu jadi motivasi. Betul. Ada kalau misalkan pelanggan tetap itu ada kompensasi tersendiri nggak Pak Haji? Mungkin setiap lebaran ada apa? Ya. Ada Pak Haji? Ada. Wah ternyata lengkap manajemen di toko Karisma Tani. Dari segi transaksi ngutang juga ada, bayar cash juga ada, kemudian juga setiap tahun juga ada reward dari toko Karisma Tani. Jadi sobat lontar pecinta petani kalau nggak berbelanja nih kebutuhan pertaniannya di Karisma Tani, mungkin saya pribadi sangat rugi. Karena kenapa? Ya di samping dapat obat-obatan terbaru dan juga dapat informasi dan juga dilontarkan cara meracik sebuah obat-obatan yang dibutuhkan oleh petani. Ini lagi mas, kebanyakan petani itu beli merek bukan beli barang. Itu yang perlu ditekankan lagi. Jadi beli mereknya. Beli merek ya. Bukan beli isinya. Oh gitu. Itu yang berat sebenarnya, yang untuk menyampaikan ke petani. Jadi kalau cuma hanya mengandalkan merek, isinya barangnya apa gitu. Iya benar. Jadi banyak itu. Mungkin itu salah satu kecanduan iklan di TV. Mungkin ada obat terbaru gitu aja ya. Iya namanya petani kan seperti itu, kan nggak tahu. Yang penting mereknya A, itu pakai A sembuh, ini pakai A sembuh, ini pakai A sembuh. Sedangkan penyakitnya beda-beda. Iya. Tuh. Dan biasanya di kita Pak Haji di Desa Taribuan Petani ya, ketika di sawah kan kadang selesai kerja itu ngumpul, dialog itu, engkau lah saya puluh, temu banyak kayak merang, ngakui obat ria, mulai cirus lah. Ya, itu bisa. Berarti apa namanya tidak dipraktikkan langsung tapi dapat info dari temannya. Bisa, tidak apa-apa. Yang penting diklarifikasi aja, bener nggak? Tidak apa-apa petani, nggak beli pun juga tanya ke toko. Saya punya di rumah kadang petani punya obat ini, racun ini, bukan obat racun itu.
racun A, B, C, D, sisanya tahun kemarin. Iya. Nah, kadang mereka dicampur jadi satu, seret. Banyak itu kayak gitu. Padahal yang dicampur kadang juga ada obat rumput. Iya. Mati ya. Mati semua. Itu pernah saya juga di lahan kayak gitu ketemu mas. Disuruh stop sama saya pas jalan-jalan, mumpung nggak kenal kan, turun. Pak, coba lihat obatnya yang dipakai. Ini mas, waduh, itu racun rumput pak. Gantikan berhenti dah. Untung belum disemprot semuanya. Semprot semuanya. Ya kemarin juga ada petani baru saja tahun ini dah. Itu pingin membasmi rumput gulma pada tanaman padi, sudah ada tanaman padinya, tapi tanahnya agak kering. Betul. Jadi tanaman gulmanya juga yang tumbuh otomatis gulma yang untuk tanah kering juga tumbuh. Disemprot pakai yang biasanya untuk racun rumput untuk padi, sudah dicampur macam-macam juga gak mati katanya. Akhirnya dia mau punya inisiatif mau pakai yang sejenis paraquat itu yang mati semua, tapi dia mau jalan di tengahnya. Jadi saya sampaikan kalau padi hasilnya kayak gini pak, tidak bisa kayak gini. Kalau sampai semprot jenis kayak gitu, meskipun hati-hati mati semua tetap semua. Jadi akhirnya ketemu solusinya sampai sekarang tetap pakai. Jadi dia bikin racikan sendiri, tapi yang racikan itu yang aman untuk tanaman padinya. Kejadian seperti ini nggak Pak Haji? Ketika beli obat-obatan salah satu merek obat yang beli di Pak Haji, tapi setelah disemprot ke tanamannya itu nggak sesuai gitu Pak Haji, terus dikembalikan ke toko. Ada gitu. Ada. Terus kalau memang kesalahan dari pabrik, langsung saya ganti. Atau dikembalikan uangnya, barangnya dikembalikan. Meskipun sudah dipakai ya, elong. Saya ambil, kembalikan uangnya, atau kita ganti dengan produk lainnya. Jadi itu jadi bahan untuk menyampaikan ke distributor. Tapi pernah ada kejadian juga kayak gini, ketika sudah dihabiskan obat-obatannya, baru dia ngeluh, ini nggak cocok, nggak ada. Itu berarti sudah kenyang sudah gitu. Mau nambah lagi dong. Ya, takutnya ada. Ada. Sebenarnya kalau bercocok tanam padi yang baik dan yang benar antara padi dengan satu itu jaraknya berapa senti Pak Haji? Kalau padi itu kan ada bisa berpola, ada yang jejer legowo, ada yang model biasanya itu 20-20. Ada yang model jejer legowo. Jejer legowo dikasihkan 40-20. Oh kayak gitu. Ya. Dari bervariasi jarak itu berpengaruh hasil panen nggak Pak Haji? Pengaruh. Ya, pengaruh. Dari 20-20 itu panen ada pengaruh. Pengaruhnya dari pencahayaannya, dia anakannya lebih banyak, cuma caranya lebih ekstra, benar. Penanganannya. Di awalnya itu lebih berat, tapi setelah dijalani, setelah biaya di awal itu memang agak besar biaya tanamnya itu. Setelah dijalani untuk pembasahan gulmanya, hamanya juga lebih mudah sebenarnya. Terus misalkan ada seperti ini, satu kotak ditanami padi Haji, terus di sampingnya ada cabai, ada jagung, ada tebu, ada semangka. Itu hama-hama yang lain dari beberapa di keliling itu mempengaruhi padi juga nggak Pak Haji? Bisa, ada yang sama, ada yang enggak. Untuk berarti cara penanganannya ada juga obatnya. Ada masing-masing. Untuk ketahanannya ya. Karena hama ada yang kayak ulat ya, variatif juga. Lihat dia sukanya makan ini. Ada yang suka makan ini ya ini. Ada yang sama-sama suka makan ini, ada macam-macam itu. Kalau cara mengatasi padi yang ketika istilahnya sudah tumbuh jadi benih padi atau istilah Madura terbit Pak Haji, sudah terbit jadi terbit mate, itu ada solusinya Pak Haji? Ada dari awal tapi itu Mas. Gimana Pak Haji? Dari awal itu kan ekstra penggunaan obat yang misalnya kan obat ada yang kontak, ada yang sistemik. Kalau yang sistemik itu
Sistemiknya itu ada waktunya, ada yang cepat, ada yang lama, ada yang cuma 5 hari, ada 10 hari, maksimal ada yang 15 hari. Sistemik istilahnya obat itu bercampur dengan kimia tanaman, dia membentuk perlindungan sendiri di dalam tanaman itu. Jadi kalau ada untuk terbit mate katanya, itu kan penggerek itu kan ya. Penggerek itu ulatnya kan di dalam, kita semprot kontak cuma di luar kok, tidak masuk ke dalam. Nah, masuk ke dalam otomatis ulatnya tetap. Nah, kalau semuanya sudah terbit mate, baru disemprot ya, lambat sudah. Istilahnya ngejar mau balapan ke Surabaya, musuhnya sudah ada di Probolinggo. Kita masih baru berangkat dari Situbondo. Betul. Terus kalau misalkan dari segi cara memberikan air, antara air dengan lewat rehasi atau sungai dengan air hasil sedot dari sumur itu beda juga, Pak. Artinya kalau dari air sungai itu membawa hama penyakit atau kalau dari irigasi. Iya, irigasi. Ya, kalau irigasi benar memang. Kalau dihitung-hitung lebih aman. Sumber bor ya. Ya. Tapi dari segi pembiayaan otomatis lebih mahal ya, Pak Haji. Kalau dari irigasi, kalau saat ini mau tidak mau ya air juga masuk juga. Kayak keong masih itu. Itu. Ada hama yang menyerang akar padi nggak, Pak Haji? Hama, cacing ya. Kalau hamanya itu nematoda itu. Ya, yang pas obat apa itu, Pak Haji, untuk nanam? Kalau cacing itu biasanya karbofuran biasanya. Karbofuran. Itu disemprot atau lewat air? Ditaburkan. Berarti berupa serbuk ya? Butiran. Ya, butiran. Nah, kalau jagung, Pak Haji, kalau jagung sekarang banyak orang itu petani mengeluh di dalam itu kopong kayak dimakan ulat itu. Bukan kayak memang dimakan ulat. Nah, itu untuk mencegah tidak terjadi hal serupa. Kalau yang kemarin itu wabah ulat itu sebenarnya ulat baru. Itu ulat baru. Saya tahunya bacanya itu adalah ulat V, sejenis ulat yang ada di bawah. Ya. Jadi yang dimana sejenis ulat yang ada di bawah, otomatis ulat itu rakus. Jadi makannya itu rakus itu. Terus daya sebarnya itu cepat, jauh, daya jangkaunya jauh. Jadi kapernya itu jangkauannya jauh ya. Yang ada obat yang pas untuk itu mencegahnya. Yang bisa obat bawang gitu kemarin tuh yang bisa mampu. Kalau sekedar obat biasa yang biasa dipakai di jagung dulunya itu nggak mampu. Tidak mampu deh. Ya. Nah, untuk cara penanaman jagung yang baik dan benar juga, Pak Haji, jaraknya itu standarnya gimana? Berapa senti? Kalau anjurannya 75. 75 ya. 75 kali 20. Tapi sekarang di lapangan kadang anjurannya. Iya. Anjurannya kalau di sini tuh ada yang 60. 60 ya. Ada kemarin saya dulu juga di perusahaan itu nyoba jejer legowo. Jadi ngikuti biar kalau jejer legowo itu jumlah tanamannya lebih banyak. Jadi 20 mensiasati 20, 40 sama 70. 80, 80. Jadi di tengah itu 40, 80, 40, 80. Tuh. Untuk jarak itu mempengaruhi besar tongkol nggak? Betul. Mempengaruhi besar juga. tongkol, jumlah tanaman, hitungannya populasinya dalam 1 hektarnya itu lebih banyak. Lebih banyak ya. Sekarang kalau di masyarakat menggunakan pupuk cair, itu pengaruhnya gimana, Pak Haji, terhadap tanaman jagung? Waduh, kalau pupuk cair kebanyakan pakai itu, Pak Haji. Kalau bahan kimia yang ada di pupuk cair itu adalah cuma MSG mas ya. Kalau yang limbah tetes kan? Iya, limbah tetes. MSG itu. Jadi kenapa tanaman hijau meskipun nggak ada airnya tanaman tetap hijau? Iya. Karena dia ada monosodium glutamat. Monosodium glutamat itu akan mengikat klorofil daun. Jadi dia akan tetap hijau meskipun pertumbuhannya lambat tetap hijau. Kan di pabrik apa itu
penyedap itu kan ada treatment sendiri sebenarnya sebelum turun di lapangan itu. Ya kan memang ada kontrak kalau nggak salah ya. Ada tambahan kandungan N-nya kalau ada, saya tidak tahu lagi. Soalnya kan petani beli itu kan nggak ada tulisan kandungannya apa aja kan. Iya benar. Nah, kalau di bahan kimianya sebenarnya dari hasil limbah penyedap rasa itu MSG, monosodium glutamat itu. Itu pengaruh sama tongkol aja. Kalau ya jelas ya. Kalau cuma hijau cuma mengikat klorofil tok, perkembangannya kurang, jadi harus nambah N. N itu di urea atau ZA bisa. Nah tentunya Pak Haji juga menyiapkan itu ya di toko Karisma Tani ya. Tadi sudah kita mengetahui bagaimana cara kita mengatasi hama, penyakit dalam berbagai jenis tanaman, dan lebih pas lagi mungkin Sobat Lontar bisa diskusi dengan Pak Haji Ruslan, datang langsung ke toko Karisma Tani yang ada di Desa Tribungan. Yang paling akhir nih Pak Haji, apa yang bisa membangkitkan petani-petani yang sekarang ini, yang terutama memotivasi para pemuda generasi berikut nih, bahwasanya bertani ini sangat sangat mudah dan juga nyaman gitu Pak Haji. Jadilah petani yang modern. Kalau untuk anak muda, jadilah petani modern dengan cara apa? Ya belajar. Satu itu belajar. Jangan hanya sekedar sebagai penonton. Petani itu bukan sesuatu yang dianggap remeh. Banyak petani-petani, otomatis banyak petani-petani yang kaya gitu. Yang tanpa seragam. Saya pun di toko juga tanpa seragam itu kebetulan itu. Tapi penghasilannya apa sendiri. Petani itu adalah seorang manajer yang memanage usahanya sendiri tanpa ada yang ngatur. Jadi untuk menjadi seorang petani adalah sesuatu hal yang sangat bagus menurut saya. Bagaimana cara kita membuka usaha pemula nih ya, pemula membuka toko obat-obat pertanian dengan modal kecil, dengan baru juga, untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan. Apa yang perlu dasarnya yang perlu kita lakukan itu apa Pak Haji? Kalau mungkin yang ngomongin masalah kecil ya rekanan yang penting, teman ya. Lingkaran teman teman. Mungkin dari Mas ya kan kemarin sudah menyampaikan Mas saya coba saya bantu online. Oke, gak masalah. Mau bantu online Wani Piro ya kan, tinggal ngomong kan bukan masalah kayak gitu. Wani Piro, ya sudah. Saya terbuka, mau bergabung, ayo. Dulu juga saya kayak gitu, teman-teman itu dulu saya waktu pertama di Situbondo itu sebelum waktu buka toko ini sudah terbentuk, ada link-linknya di Situbondo. Jadi mulai dari baju putih sampai Bisuki ada link-linknya toko, modelnya kayak gitu. Kalau mau kerjasama, oke, ayo. Ya sangat terbuka Pak Haji Ruslan ya. Nah, terus karena kita ke depan akan terus berdialog dengan Pak Haji Ruslan, karena kita kalau berbicara pertanian cukup luas, waktunya sangat kurang, tapi kita akan terus berkelanjutan Pak Haji. Mungkin berikutnya kita fokus bagaimana cara kita cocok tanam dengan cabai, bawang. Jadi masih banyak yang kita akan bahas Sobat Lontar. Tentunya yang belum berbelanja di Karisma Tani yang ada di Desa Tribungan, silakan berbelanja dulu. Tentunya nanti khasiatnya dibandingkan dengan yang sebelumnya, karena berbelanja di Karisma Tani kan tidak hanya mendapat obat, tapi dapat informasi cara meraciknya dan juga cara penggunaannya. Terima kasih Pak Haji atas waktunya hadir di studio Lontar, sudah memberikan informasi, pengalamannya, berbagi ilmu pada kami semua. Semoga usahanya Pak Haji makin sukses dan makin menjadi motivasi untuk semua warga Desa Tribungan, dan juga lebih membangkitkan lagi para petani-petani khususnya di Desa Tribungan bagaimana bertani dengan baik dan benar sesuai dengan anjuran prosedural yang ada. Kim Desa Tribungan akan terus memberikan informasi, disajikan potensi-potensi yang ada di Desa Tribungan. Kim Lontar melontarkan dari kantor Desa Tribungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.